Halo Friendsmith. Kamu pernah gak bermimpi, membuat sebuah negara dengan kemampuan yang kamu punya? Sepertinya, jarang deh manusia sekarang, membayangkan hal tersebut, apalagi di usia muda yang masih remaja. Nah, berbeda dengan orang-orang ini. Di usianya yang masih remaja, mereka sudah mampu mendirikan sebuah negara, walaupun perjalanannya cukup panjang. Seperti sebuah negara hayalan, yang tercipta dari sebuah halusinasi pengaruh obat halusinogen, namun negara ini benar-benar ada. Republik Molossia. Mungkin sedikit terdengar nama yang aneh dan baru bagimu. Negara yang benderanya mirip dengan Sierra Leone dalam versi terbalik ini, benar-benar ada, bahkan tak pernah sepi dikunjungi oleh turis yang penasaran dengannya. Memang terlalu banyak lelucon yang serius di negara ini, tetapi sangat jauh berbeda dengan Sunda Empire. Yuk kita cek faktanya tentang negara ini. Namun, sebelum kita lanjut, yuk ramai-ramai bantu channel ini, agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Asal-usul Molossia, berasal dari proyek mikronasional masa kanak-kanak, yang didirikan pada tanggal 26 Mei 1997. Penciptaan negara ini, berasal dari pemikiran seorang Kevin Baugh, bersama temannya James Pillman, yang kala itu masih remaja. Saat itu, kedua remaja tersebut menginginkan sebuah negara kecil yang mandiri, yang lebih dari sekedar negara bagian semata. Awalnya, negara ini didirikan sebagai proyek masa kecil pada tahun 1997, namun ternyata menjadi entitas teritorial yang aktif. Ide jenakannya mereka, ternyata menjadi sebuah impian yang serius. Baugh mulai memperkenalkan negara impiannya tersebut, yang sebelumnya bernama Republik Volstein Raya. Dan pada tahun 1997, Baugh bersama rekannya mendeklarasikan diri sebagai Presiden Negara Republik Molossia. Menurut penulis John Ryan, Molossia adalah hobi yang dipaksakan ke tingkat kesekian. Molossia berada di tengah-tengah wilayah gurun negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Dan terletak di lembah Dayton dekat Sungai Carson. Negara ini berpusat di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari Dayton, Nevada. Saking kecilnya, negara ini hanya terdiri dari rumah Baugh sendiri, yang dikenal dengan Government House. Serta ditambah dengan halaman dan kebun mereka, dan properti lainnya dengan luas sekitar 13 ekar, atau lebih kurang 5 hektar. Nah, karena luas negaranya yang sangat kecil tersebut, Molossia pantas dijuluki sebagai negara terkecil di dunia. Seperti yang diketahui, membangun sebuah negara tidak semudah yang dipikirkan, sebab banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ternyata, dengan kegigihan Baugh yang masih muda, ia mampu memberanikan diri untuk membangun sebuah negara kecil Molossia tersebut. Dengan modal seadanya, sebesar $10.000 Amerika Serikat, atau sekitar 150 juta rupiah, Baugh mendirikan Republik Molossia. Dan dia mengklaim, bahwa ide terbentuknya negara Molossia, berdasarkan dari film The Mouse That Roared. Tidak hanya itu, Baugh juga mengklaim pengaruhnya pada saat di militer. Seperti yang kita bahas sebelumnya, negara Molossia berada di tengah-tengah sebuah gurun di negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Molossia sendiri, disebut sebagai negara enklave, yaitu, negara yang berdiri di atas negara lain. Maksudnya adalah, Republik Molossia, sebenarnya berdiri di atas negara Amerika Serikat bagian sebelah barat, yaitu negara bagian Nevada. Molossia, pada awalnya adalah sebuah negara monarki bernama Grand Republic of Volstein. Dan kemudian berganti nama menjadi Kingdom of Molossia pada tahun 1998. Negara berdaulat ini, memiliki 3 penduduk yang tetap, di antaranya,
Kevin Bauk sendiri sebagai presiden, istrinya Adriani sebagai ibu negara, dan putri mereka Alexis, yang merupakan kepala kepolisian. Soal populasinya, mayoritas penduduk Republik Molossia sebenarnya berstatus long distance citizenship, alias para kerabat yang tak pernah menetap di lahan milik Bauk. Dan para kerabatnya tersebut, masih membayar pajak untuk Amerika Serikat. Saat ini, penduduk Republik Molossia berkisar sekitar 30 orang, namun hanya 7 penduduk saja yang tinggal di Molossia yang terdiri dari Bauk, bersama keluarganya, serta beberapa hewan peliharaannya. Tak hanya itu, walau hanya memiliki populasi sekitar 30 orang penduduk, Republik Molossia ternyata memiliki fasilitas publik seperti sama halnya dengan negara lain, diantaranya, seperti kantor pos, bank, dan bahkan mereka juga memiliki angkatan laut, layanan kereta api, hingga memiliki program luar angkasa sendiri, yang terpisah dari Amerika Serikat. Sedangkan untuk bahasa, mereka biasanya menggunakan bahasa Inggris, Esperanto, hingga Spanyol. Meskipun Bauk telah mendeklarasikan serta mengklaim sebuah negara Republik Molossia, namun sayangnya, Amerika Serikat tidak pernah mengakui keberadaan negara tersebut. Kemungkinan alasannya, karena negara ini tidak memenuhi kriteria resmi sebagai sebuah negara, ditambah lagi negara ini berdiri di atas negara Amerika Serikat. Meski tak diakui, ternyata negara ini telah sepenuhnya berada di luar yurisdiksi Amerika Serikat, sehingga negara ini terlepas dari pajak negara. Tidak hanya Amerika Serikat, ternyata negara ini juga belum mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang tergabung dalam anggota PBB. Akan tetapi, republik yang memiliki wilayah kedaulatan sendiri ini, memang ada secara faktual de facto. Meskipun negara kecil ini bebas dari pajak, Bauk juga mengaku masih membayar pajak kepada Amerika Serikat. Namun ia mengkategorikan pembayaran itu, sebagai bantuan luar negeri, untuk Amerika Serikat. Hebat nih Molossia, kecil-kecil udah bisa beri bantuan luar negeri, apalagi yang diberi bantuan adalah Amerika Serikat. Meski terletak di tengah-tengah gurun, ternyata Molossia memiliki angkatan laut sendiri. Pembentukan angkatan laut ini, didasari berdasarkan fakta, bahwa saat ini Molossia sedang berperang dengan bangsa Jerman Timur, ungkap Bauk. Ia mengklaim, Jerman Timur, yang tidak ada lagi sejak 1990, sangat mengganggu tidurnya, di mana dia pernah ditempatkan di Jerman Barat setelah Perang Dunia Kedua. Bauk menambahkan, Jerman Timur masih ada saat ini, dalam bentuk tempat tak berpenghuni di luar Kuba yang disebut Pulau Ernst Thälmann. Yang menjadi tanda tanya, siapa sih angkatan lautnya negara ini? Penduduknya saja cuma 7 orang, terus berapa orang prajuritnya? Sama seperti negara manapun, Molossia memiliki sistem hukum yang kompleks. Di negara ini, memainkan alat musik perkusi termasuk tindakan yang ilegal. Tidak hanya itu, ikan lele, walrus, misionaris, dan tembakau, merupakan hal yang dilarang di negara ini. Nah, hati-hati buat orang yang melanggar, karena ada penjara tunggal, bagi siapapun yang menyebabkan kekacauan di negara tersebut. Tak lengkap rasanya kalau sebuah negara, tidak memiliki mata uang sendiri. Namun di negara ini, mata uangnya terbilang unik dan aneh. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Molossia menggunakan mata uang yang bernama Valora. Namun sistem keuangan negara ini, dijalankan dengan sistem moneter yang terbilang sedikit rumit. Bauk mengatakan, standar yang digunakan untuk mengukur nilai uang di Molossia adalah, standar sebuah adonan kue. Namun, seperti apa hitung-hitungannya, data temu tidak mengetahui. Akan tetapi, untuk mata uang mereka ini, dicetak dalam bentuk chip poker. Walaupun negara ini tidak diakui, namun lumayan cukup lengkap yang dimiliki negara kecil ini.
Pada tanggal 6 Maret, adalah salah satu hari perayaan terbesar di Molossia tiap tahunnya. Acara tersebut, dikenal dengan Day of the Dude, yaitu sebuah acara yang diadakan untuk menghormati karakter Jeff Bridges dalam film komedi, The Big Lebowski. Tanggal penting lainnya dalam kalender Molossia adalah Hari Kemenangan Invasi Khizkasia, yang diadakan pada tanggal 11 April. Fakta menarik lainnya tentang Molossia adalah zona waktu negara ini yang berbeda. Waktu yang berlaku di negara ini adalah 39 menit lebih cepat dari waktu Pasifik, dan 21 menit lebih lambat dari waktu di pegunungan.